sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semangat pagi buat kita. Rasa syukur kita adalah ketika hari ini kita bisa masih menikmati udara, kita bisa masih menikmati hari-hari yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu, baiklah kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 11. Saya akan bacakan buat kita. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, demikianlah firman Tuhan. Nats hari ini adalah undangan daripada Daud kepada semua orang yang pada saat itu dinyanyikan oleh Asaf. Karena apa? Karena dia bertugas untuk membuat puji-pujian kepada Allah. Hal itu karena tabut Allah sudah ada di tempatnya, yaitu sebuah tempat atau tenda yang didirikan oleh Daud sendiri. Daud bersyukur bisa membuat tempat tabut Allah itu. Artinya di orang Israel, tabut Allah itu adalah tempat Allah ada berada bersama-sama dengan mereka. Karena mereka percaya bahwa tanpa Allah kemenangan tidak akan pernah mereka raih. Tanpa Allah mereka tidak akan pernah damai. Tanpa Allah mereka tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu tentu bukti menyadari bahwa hidup ini harus berdasarkan Allah. Daud mendirikan tenda itu untuk tempat tabut Allah. Dan disitulah mereka berkumpul bersama-sama memuji-muji Tuhan. Dan itulah undangan daripada nyanyian pujian kepada Allah dengan mengatakan carilah Tuhan. Artinya carilah itu adalah sebuah kata kerja, atau juga kita bisa katakan sebuah kalimat perintah. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Bukankah Allah itu adalah Allah yang omnipresent? Benar, Allah itu Allah yang omnipresent. Allah itu ada di dekat kita, Allah itu adalah nafas kita. Tetapi terkadang karena kesibukan kita, karena kita merasa aman, karena kita merasa bahwa semuanya bisa kita lakukan, oleh karena itu kita lupa bahwa segala sesuatunya itu adalah pemberian Tuhan. Bahkan nafas yang ada di dalam hidup kita adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu Daud mau menyerukan kepada kita, ayo datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya di dalam Allah lah kita menjadi pribadi yang bisa melaksanakan aktivitas kita. Hanya di dalam Allah lah kita bisa menjadi orang yang dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Kemudian firman Tuhan katakan ketika kita mencari Dia dan kekuatannya. Artinya bagaimana tangan Allah yang menopang kita, tangan Allah yang memberkati kita, tangan Allah yang menguatkan kita, tangan Allah bersama-sama dengan tangan kita berjalan menjalani hari-hari hidup kita. Tentu Daud mau menyerukan kepada bangsa Israel dan kita, lihat tangan Allah itu kuat, tangan Allah itu mengiring langkah hidup kita, tangan Allah itu yang mengajar kita untuk berjalan, terkadang melompat, terkadang berlari. Dan kita mencari kekuatan daripada Allah. Artinya manusia itu terbatas kekuatannya. Artinya bahwa manusia itu tidak mampu untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia hanya tahu bahwa hanya dekat Allah saja dia bisa menjadi tenang, dia bisa menjadi pribadi yang kuat. Sekalipun kita tidak tahu akan apa yang terjadi beberapa menit lagi atau hari ini, tapi Tuhan yang kita cari karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu tentu di hadapan Allah kita bisa menerima berkat-Nya. Carilah wajah-Nya. Artinya bagaimana wajah Allah yang penuh dengan sinar terang, wajah Allah yang penuh dengan menyala-nyala, wajah Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Disitulah orang-orang yang percaya harus mencari wajah Allah. Karena apa? Sekalipun dia menjalani lembah yang gelap, tetapi ketika dia bersama-sama dengan Allah, dia mampu menjalani lembah yang gelap itu dan melihat bahwa ada terang di dalam hidupnya.
Oleh karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, selama kita hidup, mari datang kepada Tuhan. Mari meminta kekuatan kepadanya. Mari meminta yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, kasihani kami. Biarlah kami mencari wajah-Mu, mencari kekuatan yang daripada-Mu, sehingga hidup kami memuji-muji Engkau. Bapa Surgawi, jangan Engkau meninggalkan kami, tetapi sertai kami hari ini, setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, sertai mereka dalam setiap aktivitas mereka. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita. Amin.